Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman yang budiman. Terima kasih telah mengklik video ini. Semoga kalian senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum kita membahas lebih jauh, mari kita bersama-sama memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuliskan sholawat terbaik Anda di kolom komentar. Semoga setiap sholawat yang kita panjatkan menjadi syafaat di hari akhir nanti. Amalan lahiriah versus kedalaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan bahwa kelak di hari kiamat akan ada orang yang datang membawa timbunan amal sebesar gunung, namun semuanya hancur tak bernilai. Mengapa? Karena niatnya tercemar. Amalnya tidak semata-mata ditujukan untuk Allah. Bisa jadi ia sholat demi pujian, bersedekah agar diposting, atau berbicara tentang agama hanya untuk mendapat sanjungan. Di hari ketika segala rahasia terbongkar, wajahnya pun akan menghitam sebagai simbol kegelapan batin yang selama ini tersembunyi. Saudaraku, inilah 5 penyebab wajah menjadi hitam di hari kiamat. Meskipun seseorang di dunia terlihat ahli ibadah. 1. Amal yang tanpa ikhlas tapi tersembunyi riya di dalamnya. Terkadang kita merasa telah beramal dengan tulus, salat kita khusyuk, sedekah kita besar, bahkan kata-kata dakwah kita terdengar menginspirasi. Namun, jika diam-diam hati kita merasa senang saat dipuji, lega saat dilihat, atau kecewa saat tidak dihargai, maka mungkin ada riya yang bersembunyi di balik tirai amal. Riya itu licik. Ia tidak muncul saat kita malas beribadah, melainkan justru saat kita bersemangat. Ia menyusup ke dalam niat dan membisikkan, "Lihatlah, orang-orang mengagumimu." Oleh karena itu, Allah tidak hanya menilai amal dari apa yang terlihat, tapi dari kedalaman hati. Ayat dalam surat An-Nisa ayat 142 mengingatkan kita bahwa bisa saja seseorang sholat hanya ingin dilihat manusia, padahal di dalam dirinya ia jarang benar-benar mengingat Allah. Dan nanti di akhirat, semua topeng akan dilepaskan. Wajah kita bukan lagi cermin dari riasan, tapi cermin dari isi hati. Apakah kita tulus atau hanya pandai berpura-pura? Saudaraku, hati itu seperti cermin. Jika ia jernih, maka cahaya Allah akan terpancar di dalamnya. Tapi kalau ia keruh dengan riya, maka amal seindah apapun akan kehilangan ruh. Maka, saat kita beribadah, coba tanyakan kembali pada diri. Kalau tidak ada yang tahu, masihkah aku melakukannya? Jika jawabannya iya, berarti ada keikhlasan. Tapi kalau ragu, maka mungkin sudah saatnya membersihkan hati sebelum amal yang kita banggakan justru menjadi saksi yang memberatkan. 2. Lisan yang manis, tapi hati penuh kedengkian. Ada orang yang lisannya selalu terdengar lembut, gemar menyebut nama Allah, rajin memberi nasihat, dan terlihat tenang saat berbicara. Namun, dalam diam, hatinya menyimpan bara kedengkian. Tidak senang melihat orang lain bahagia, merasa iri jika ada yang lebih sukses, bahkan diam-diam berharap keburukan bagi orang yang tidak ia sukai. Inilah penyakit hati yang tidak terlihat oleh manusia, tapi sangat jelas di hadapan Allah. Kedengkian itu tidak hanya merusak hubungan dengan sesama, tapi juga merusak cahaya rohani. Wajah bisa tersenyum, tapi getaran batin tidak bisa berbohong. Seseorang bisa tampak religius, tapi hatinya penuh hasad yang tak terselesaikan. Dan itu seperti api kecil yang terus menyala di dalam dada. Di akhirat, Allah akan mengadili bukan hanya apa yang kita ucapkan, tapi apa yang kita sembunyikan. Dan bara dendam yang kita pelihara itu bisa menjadi sebab wajah hangus terbakar. Bukan karena dosa besar yang mencolok, tapi karena racun batin yang tidak kita bersihkan. Saudaraku, makrifat yang sejati bukan hanya soal mengenal Allah lewat zikir, tapi juga membersihkan hati dari semua penyakit yang menghalangi cintanya. Jika kita masih rajin beribadah, tapi mudah iri, sering tersinggung, dan enggan bahagia atas nikmat orang lain, maka mungkin kita belum selesai dengan diri sendiri. Maka, mari jujur dalam muhasabah. Lebih baik hati tenang, tapi jujur daripada wajah lembut, tapi menyimpan bara yang mematikan iman. 3. Banyak amal, tapi ringan timbangannya karena menghina sesama.
Ada yang sepanjang hidupnya rajin beribadah, salatnya khusyuk, puasanya rutin, sedekahnya lancar, tapi kelak di akhirat ia datang dalam keadaan bangkrut. Bukan karena amalnya kurang, tapi karena lisannya tajam, sikapnya menyakitkan, dan ucapannya merendahkan orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengingatkan akan ada orang yang datang dengan tumpukan pahala, tapi semuanya habis dibagikan kepada orang-orang yang pernah ia sakiti. Dan ketika pahalanya habis, sementara dosanya belum tuntas, dosa orang lain malah dilemparkan kepadanya. Ini bukan dongeng, ini peringatan keras bahwa tidak cukup menjadi orang baik di hadapan Allah jika kita masih menyakiti sesama hambanya. Ibadah vertikal, hablum minallah, harus selaras dengan ibadah horizontal, hablum minannas. Tapi banyak yang lalai, merasa aman karena sudah rajin ibadah, tapi cuek saat lidahnya menyindir, statusnya menyakiti, atau komentarnya menyinggung tanpa sadar. Di dunia mungkin ia tampak alim dan dihormati, tapi di akhirat wajahnya bisa gelap karena dosa-dosa sosial yang ia anggap sepele. Saudaraku, mari kita jaga bukan hanya jumlah amal, tapi juga cara kita hidup di antara manusia. Karena bisa jadi orang yang kita remehkan di dunia justru menjadi penyebab hilangnya semua pahala kita di akhirat. Maka jika ingin selamat, bukan hanya ibadah yang harus kita perbaiki, tapi juga akhlak, adab, dan cara kita memperlakukan orang lain. Jangan sampai kita bangun dari kubur dengan wajah kosong, karena semua cahaya amal kita sudah kita serahkan kepada mereka yang pernah kita lukai. Keempat, tidak menjaga wudhu secara rohani. Wudhu bukan cuma soal air yang membasahi wajah dan tangan. Ia adalah penyucian lahir yang seharusnya selaras dengan penyucian batin. Tapi seringkali kita hanya terburu-buru membasuh anggota tubuh tanpa menghadirkan hati. Padahal setiap tetes air wudhu itu membawa cahaya bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa umatnya akan dikenali dari bekas wudhu yang bercahaya terang di padang mahsyar. Tapi hanya bagi yang menjaga wudhunya dengan sadar dan penuh rasa tunduk. Ada orang yang tampak rajin berwudhu tapi tak menjaga lisannya setelahnya. Wudhunya sah secara syariat tapi kering secara rohani. Ia mencuci tangan tapi masih suka menyakiti. Ia membasuh wajah tapi matanya masih senang memandang yang haram. Ia membasuh kaki tapi langkahnya tak dijaga dari maksiat. Inilah yang membuat wudhu kehilangan sinarnya, sebab cahaya bukan datang dari air, tapi dari kesungguhan hati yang ingin bersih di hadapan Allah. Saudaraku, jangan remehkan wudhu karena bisa jadi saat semua amal ditimbang, yang menyelamatkanmu bukan panjangnya sholat atau banyaknya sedekah, tapi cahaya wajahmu yang bercahaya karena wudhu yang dijaga, diamalkan, dan dihormati. Maka jaga wudhu bukan hanya dengan air, tapi dengan adab. Bukan hanya dengan gerakan, tapi dengan hati. Kelima, menyembunyikan dosa besar di balik popularitas agama. Ada orang yang di dunia tampak seperti pejuang agama. Ceramahnya viral, tulisannya menyentuh, jamaahnya banyak. Tapi di balik layar ada rahasia yang ia sembunyikan, dosa yang tak disucikan, kesalahan yang tak pernah ditangisi, dan kebiasaan maksiat yang terus dipelihara dalam diam. Ia menutupi aibnya dengan citra kebaikan, bukan dengan taubat. Dan itulah yang paling menakutkan ketika agama dijadikan topeng, bukan jalan pulang kepada Allah. Allah Maha menutupi. Tapi jika hambanya tak juga ingin bersih, jika ia terus menikmati pujian sementara hatinya menjauh dari taubat, maka hari kiamat akan menjadi tempat pembongkaran yang paling menyakitkan. Di dunia, ia tampak bercahaya, tapi di akhirat wajahnya bisa hitam pekat. Bukan karena Allah zalim, tapi karena auranya selama ini hanyalah dusta yang disusun rapi. Amal luarnya bercahaya, tapi dalamnya membusuk. Dan tidak ada cahaya yang lahir dari hati yang pura-pura. Saudaraku, bukan seberapa banyak orang yang percaya bahwa kita baik, tapi seberapa besar kita jujur di hadapan Allah bahwa kita ini penuh aib. Jangan biarkan popularitasmu menutup pintu taubat. Jangan tunggu wajahmu menghitam di akhirat karena cahaya palsu yang kau bangun di dunia. Malulah hari ini agar kau tidak dipermalukan kelak. Karena Allah tidak menilai pencitraan, tapi kebenaran hati yang disembunyikan. Saudaraku,
Apa yang paling kamu takutkan saat menghadap Allah kelak? Tulis di komentar, "Ya Allah, bersihkan hatiku dari gelapnya riya, benci, dan dosa-dosa tersembunyi. Jadikan wajahku bersinar saat aku datang kepadamu." Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Tafsir Hidayah, karena bisa jadi satu video ini menjadi peringatan yang menyelamatkan langkah kita menuju husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.